bertakwalah dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dari Abu Dzar 1, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Itu rukun iman yang keenam. Kalau 5 rukun iman lain udah, tapi yang ini bolong, imannya masih gantung. Beriman kepada qada dan qadar, sama dengan beriman bahwa segala sesuatu udah ditulis, terjadi atas izin, kehendak, ciptaan Allah. Ulama bagi jadi 4 pilar. Kita bedah biar nggak galau. 1. Qada, sama dengan vonis hakim. Qada, sama dengan ketetapan Allah yang udah final, nggak bisa ditawar. Contoh, kamu lahir tanggal sekian, dari rahim ibu siapa, warnanya apa, matinya di mana. QS Al-Hadid 22, nggak ada musibah kecuali udah ditulis sebelum kami ciptakan. Ini wilayah Allah 100%. Tugas kita, ridho. 2. Qadar, sama dengan ukuran, takaran. Qadar, sama dengan rincian detailnya. Rezekimu segelas atau seember, jodohmu sabar apa temperamen, umurmu 60 apa 90 tahun. QS Al-Qamar 49, kami ciptakan segala sesuatu sesuai ukuran. Allah Maha Adil, takaran buat kamu, sama dengan yang paling pas buat kamu. Kalau dikasih lebih, kamu bisa sombong. Kalau dikasih kurang, kamu bisa kufur. 3. 4 rukun qadar yang wajib diimani. Ulama bilang iman ke takdir itu ada 4 tangga. Nggak boleh kelewat 1. Rukun arti kalau diingkari. 1. Ilmu Allah Maha Tahu semua. Sebelum terjadi jadi nganggap Allah kecolongan. 2. Kitabah semua udah ditulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit bumi jadi ngerasa hidup, nggak ada skenario. 3. Masya Allah, nggak ada yang terjadi kecuali Allah kehendaki, jadi percaya, jimat, dukun, nasib sial. 4. Khalq Allah yang ciptakan semua, termasuk perbuatan kita jadi ngaku-ngaku, ini semua karena usahaku. 4. 3 kesalahan fatal tentang takdir. Setan paling seneng ngaco di bab ini. 1. Jabariyah, udah takdir, rebahan aja. Ini salah. Nabi Musa aja ikhtiar nyari Nabi Khidir. Nabi Muhammad hijrah pakai peta, unta, Abu Bakar. Takdir, ikhtiar, sama dengan sunnahnya Nabi. 2. Qadariyah, aku yang nentuin hidupku 100%. Ini juga salah, sama dengan sombong. Kamu bisa milih mie apa nasi, tapi nggak bisa milih jantungmu berhenti detik ini apa enggak. 3. Kok aku ditakdirin gini sih ya Allah? Ini protes halus. Padahal, QS Anisa 79, kebaikan dari Allah, keburukan dari dirimu sendiri. Takdir Allah, sama dengan adil, bijaksana, sayang. Yang jelek, sama dengan buah dosa, ujian buat naikin derajat. 5. Buah iman ke takdir, sama dengan 5 obat hati. Kalau beneran iman, ini efek sampingnya. 1. Anti galau, gimana nanti? Jawab, udah ditulis. Tugasmu hari ini aja. 2. Anti dengki, lihat orang sukses, rezekinya dia. Rezekiku nggak bakal ketukar. 3. Anti putus asa, gagal, Allah lagi sayang, mau ngasih yang lebih baik. QS Talak 3. 4. Anti sombong, sukses, ini titipan. Kalau Allah ambil detik ini, aku nggak bisa nolak. 5. Banyak syukur, sabar, dapat nikmat. Sama dengan syukur. Kena musibah, sama dengan sabar. Nabi bilang 2 ini saja modal orang beriman. HR Muslim. 6. Rumus emas Nabi, ikhtiar, tawakal, ridho. Ini sop orang beriman ke takdir. Langkah 1, ikhtiar maksimal. Nabi nanam kurma, nyiapin pasukan, berobat.
Ikat untamu dulu, HR Tirmidzi. Langkah 2, doa kenceng, minta sama penulis skenarionya. Doa bisa ngerubah takdir mualak, HR Tirmidzi. Langkah 3, tawakal, serahin hasilnya. Cukup Allah jadi pelindung, QS. Ali Imran 173. Langkah 4, ridho, hasilnya A, B, apa Z, qadarullah wa masya'a fa'al. Sama dengan, Allah udah takdirin, apa yang dia mau pasti terjadi, HR Muslim. Penutup, surat cinta dari Allah. Bayangin kamu lagi nulis surat buat anakmu 20 tahun ke depan. Isinya semua nasihat Terry Buick biar dia selamat, bahagia. Nah, Lauh Mahfuz itu, surat Allah buat kamu. Ditulis 50.000 tahun sebelum kamu ada. Isinya semua yang Terry Buick buat kamu. Pahit manisnya, senang susahnya. Jadi kalau sekarang rasanya pahit, berarti Allah lagi nulis bab penggugur dosa, atau bab naikin derajat, buat kamu di surga nanti. Nabi Muhammad bilang, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik, kena nikmat, sama dengan syukur, sama dengan baik, kena musibah, sama dengan sabar, sama dengan baik. Dan itu nggak ada kecuali di orang beriman, HR Muslim. Mulai detik ini, ganti kalimat kita ya. Dari, aduh sial banget gue, jadi, qadarullah, pasti ada hikmahnya. Kamu sekarang lagi diuji di bab takdir apa sayang? Rezeki, jodoh, keluarga, kesehatan. Cerita aja satu. Kita latihan bareng ngomong, aku ridho ya Allah. Lanjutan hadis sahih. HR Muslim 2653 yang barusan. Berarti kita lagi ngobrolin Lauh Mahfuz, buku catatan takdir paling tebal sedunia. Satu bab ini kalau masuk ke hati,